Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sebuah investasi yang sangat besar, yaitu bernama Danantara. Danantara itu sendiri adalah sebuah investasi yang bertujuan untuk mengonsolidasi aset-aset negara, ya, seperti BUMN, ya. Misal ada BRI, ada Mandiri, ada Pertamina, ya, juga ada Telkomsel, ya, juga ada BNI. Tetapi yang harus diperlukan adalah sebuah trust, yaitu trust kepercayaan publik ketika ingin menjadikan Danantara itu sebuah investasi yang sangat strategis. Tetapi kalau saya lihat akhir-akhir ini, ya teman-teman, trust terhadap Danantara itu kurang begitu mendapatkan sentimen publik yang sangat positif, termasuk dunia internasional. Karena faktanya setelah Danantara diluncurkan, indeks saham gabungan kita malah semakin jatuh. Seperti hari ini, ya, BRI itu pun sahamnya harus terjatuh ke 7,44%. Karena Danantara itu sifatnya adalah investasi, ya. Ketika kita itu berinvestasi, yang kita perlukan adalah kepercayaan publik dari dunia luar negeri, dari dalam negeri itu sendiri, agar masyarakat mempercayai dan untuk menginvestasi dananya di Danantara itu sendiri. Tetapi yang saya lihat malah terjadi sebaliknya, ya teman-teman, ya. Saham-saham indeks gabungan itu semakin hari malah semakin jatuh, semakin drop, ya, tidak semakin naik. Itu artinya apa? Artinya sentimen publik terhadap Danantara itu kurang mendapatkan apresiasi dari masyarakat itu sendiri. Tetapi ini semua kalau saya melihat adalah dari salah satu kurang ketelitian Presiden Pak Prabowo ketika membentuk sebuah investasi Danantara ini, ya teman-teman. Kenapa? Danantara ketika ingin menjadi sebuah investasi yang bagus, ya, seharusnya harus terlepas dari dunia politik. Artinya apa? Pemimpin-pemimpin atau pengawas-pengawas atau siapapun yang memegang Danantara tersebut itu orang-orang yang terlepas dari dunia politik, artinya orang yang tidak terafiliasi dengan partai politik. Tetapi ini kalau saya lihat malah sangat kontradiktif sekali, ya teman-teman. Di situ ada yang namanya Pak SBY, juga ada Pak Erick Thohir, juga ada Pak Jokowi. Sedangkan teman-teman ketahui bahwa Pak Jokowi saat ini kan tidak mempunyai, ya, kepercayaan publik atau sentimen publik yang sangat positif terhadap Pak Jokowi itu sudah mulai mengurang, ya teman-teman. Kalau saya lihat dari beberapa media sosial, banyak orang yang mengecam terhadap Pak Jokowi itu sendiri, ya, termasuk dunia internasional. Kalau dunia internasional mengecam Pak Jokowi lewat sebuah badan investigasi yang bernama adalah OCCRP. Artinya, walaupun kita itu mampu men-take down berita-berita miring terhadap Pak Jokowi di dalam negeri, ya, kita tidak mampu men-take down berita-berita miring Pak Jokowi di dunia internasional. Itu yang menjadi salah satu kekhawatiran dunia usaha, ya teman-teman, ya. Di dalam negeri gitu, ya. Sama, ya. Kalau kita lihat, ya, kita kan baru saja melakukan Pilpres, ya, dan pemenangnya adalah Pak Prabowo. Dan ketika itu ada 3 calon yang mencalonkan ketika itu. Pertama yaitu Mas Anies, kedua Pak Prabowo, dan ketiga Pak Ganjar. Dan yang terpilih menjadi presiden adalah Pak Prabowo. Tetapi Pak Prabowo setelah menjadi presiden seharusnya bisa menempatkan dirinya menjadi presiden rakyat Indonesia. Artinya apa? Harus mampu menetralisir atau mampu menyatukan antara 01, 02, 03. Itu harus bisa bersatu menjadi satu untuk mendukung kepemimpinan keberlangsungan pemerintahan Pak Prabowo itu sendiri, ya. Tetapi kalau saya lihat hari ini yang dipilih oleh Pak Prabowo orang-orang yang masuk sentimen negatif terhadap ketokohan mereka itu sendiri. Salah satu contoh yang mendasar adalah Pak Jokowi. Bagaimana caranya pendukung 01, pendukung 03 mau membeli atau mempercayai, ya,
investasinya di Danantara ketika mereka tidak percaya dengan tokoh-tokoh di dalamnya seperti Pak Jokowi. Nah, yang pasti kalau kita lihat 01 kemungkinan besar tidak akan menginvestasi dananya di Danantara, kemungkinan ya. 03 juga demikian ya. Dan dunia internasional juga kemungkinan besar ya sulit untuk mempercayai Pak Jokowi memegang atau menjadi pengawas atau penasihat di Danantara itu sendiri, karena memang kalau kita lihat track record Pak Jokowi di dunia internasional kurang begitu baik kalau mengacu ke badan investigasi yang bernama OCCRP. Oleh karena itu, menurut saya Pak Prabowo harus bisa menetralisir hubungan itu semuanya agar sentimen publik terhadap Danantara semakin positif, sehingga Danantara bisa menghasilkan perkembangan yang sangat baik demi kepentingan kita bersama. Saran saya buat Pak Prabowo bisa menyatukan 01, 02, 03 dan dunia internasional. Tetapi di sini ada Pak Jokowi sebagai tembok untuk 01, untuk 03 dan untuk dunia internasional. Oleh karena itu, semoga Pak Prabowo menjadi orang yang sangat bijak dalam melihat situasi ini ketika mempunyai keinginan yang baik untuk memajukan investasi Danantara. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.